Ya, ya. Kalau kamu punya di kompleks sudah 100 rumah jadi pelanggan kamu semua, itu sudah captive customer. Hmm. Ya. Apalagi kalau sore-sore ketemu main bola bareng, sepedaan bareng, itu kan udah ketahuan. Bapak ini biasanya, oh Bapak ini pastinya biasanya mendoan. Oh ini, begitu sepeda ketemu, halo Pak, ada mendoan baru loh Pak, itu tempenya gede-gede kedelainya. Nah, ya Ya, kan baik Pak. jadi anu. Ya, 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 jadi ya. itu bisa menjadi uh, sumber ide untuk berkembang. Ada pertanyaan lagi. Cengkeh pala minuman sehatku. Wah, ini nanya itu dalam mana nih strateginya promosi. Kalau mau Hmm. promosi cengkeh pala minuman sehatku ini dia nanya. Jadi saya bacain kan jadi promosi. Dia nanyanya jual ke tetangga, itu tetangganya sesuai target pasar atau edukasi dulu? Silakan. Em, Edukasi dulu Pak. Ya, Ya, jadi kita edukasi dulu sambil ngobrol karena tetangga itu kan rata-rata hampir suka ngobrol ya Pak ya. ya, Jadi kita kenalan dulu Pak. Kita di mana jualnya. Kita juga bikin spanduk depan rumah juga Pak karena ternyata ya. kalau kita lihat banyak rumah-rumah sekarang yang sudah jualan dari rumah Pak. Jadi takutnya Hmm. ketuker gitu. Nah, dari situ kita edukasi, kita jelaskan kita masaknya di rumah. Terus dan kita juga melayani pembeli kalau di komplek ini sampai jam 10 malam, Pak. Hmm. Jadi akhirnya mereka ada yang datang ke rumah langsung, ada yang pakai WhatsApp, tapi Hmm. dengan limitnya jam 10 malam. Bahkan ada juga yang kita udah tutup, dia minta tolong untuk dimasak karena kebetulan lagi kumpul gitu lah Pak di rumah. Karena mereka butuh sampai jam 1 malam gitu. Akhirnya Hmm. ya udah akhirnya kita balik lagi Pak, kita ke dapur, kita masakin sesuai pesanan mereka. Nah, Hmm. jadi memang yang penting itu rasa dulu sih Pak kalau saya lihat. Ya, ya, Rasa itu sangat penting, kalau udah cocok mereka pasti akan kembali. ya. Dan pendekatan service kamu kelihatannya dari 5F, fast, focus, flexible, fast, friendly, kelihatannya ada 2F yang kamu jalankan ya. Fleksibel Iya, sama friendly kelihatannya. iya, Jadi mau datang jam 1 malam dilayanin gitu kan. iya. Uh, tetap friendly, tidak diusir orangnya pergi kan. Dan kamu tetap fun, mengerjakannya fun. Jadi saya jadi ingat dulu tetangga saya itu ada kayak kayak convenience store tapi warung gitu ya. Itu pintunya itu begini nih, ada dua. Jadi kalau toko buka, sebelahnya itu dibuka ke atas gini. Oh iya. Pintunya ditutup. Gitu. Tapi kalau tokonya ditutup, pintunya satu dibuka. Hmm, ya. Itu nggak pernah ditutup itu pintu itu. Artinya jam 2 malam ada yang mau beli terasi ya dilayani sama dia. Gitu. Itu itu saya beranggapan bahwa bisnisnya tuh fleksibel. Ya. Operational hour-nya fleksibel. Paling tidak begitu. Iya Pak. Oke. Berikutnya, apakah ngiklanin pakai Facebook dan IG Ads juga? Ini Eh, pertanyaan iya Pak. dari Jeruk Prasuka. Ya, Iya. silakan. Kita waktu itu tes juga Pak, iklanin di Facebook sama Instagram. Cuma kita lihat hasilnya tidak tidak cukup efektif Pak. Mungkin kalau sebatas hanya orang tahu, iya, tapi membantu transaksi tidak. Hmm. Jadi akhirnya sekarang cara pertama kali sih kita ini Pak gerilya ya. Kita bilang ke semua teman-teman kita, relasi, saudara bahwa kita sekarang jualan. Dari situ akhirnya berkembang Pak. Mereka mungkin share juga ke
teman-temannya gitu atau relasinya. Akhirnya jadi penjualan tuh terjadi mungkin kalau kita lihat dari mulut ke mulut. Jadi ada dari offline, which is dari WhatsApp, ada dari GoFood. Dan Ya. akan masuk ke Grab juga, Pak, di minggu ini. Ya, jadi begini, pemasaran zaman sekarang ini jangan pakai iklan. Saya ini 36 tahun jadi orang iklan, ya. Besar karena iklan, terkenal karena iklan. Tapi saya merasa bahwa saat ini bukan lagi ranahnya iklan. Karena orang itu, iklan itu hanya untuk tahu saja. Tapi Ya. untuk beli, dia nanya dulu sama temennya. Lu udah pernah makan gomat belum? Udah, gimana menurut lo? Enak. Oh, kalau gitu gue beli dong. Nah, jadi kalau direkomendasi sama temen, itu dia beli. Ya. Ini zaman sekarang ya. Kalau zaman saya dulu beda. Nah, ada aplikasi mungkin, bukan aplikasi, platform. Platform untuk memviralkan konten kita. Itu namanya Viralmo. Itu buatan alumni juga. Ya. Ya, Viralmo. Kemarin ya, Pak, ya? Ya. Ya, betul, sempat ini. Nah, itu promotornya, orang yang mau memviralkan itu, sudah di atas 20.000 orang. Sehingga sudah bisa dipetakan nih, daerah Bandung ada berapa ribu promotor. Nah, kalau misalnya kamu mau minta diviralkan di daerah Bandung saja, itu bisa. Misalnya, saya mau keluarin duit 500.000, terus setiap promotor kebagian 200 perak. Itu bisa. Ya, 200 perak itu oleh promotor dimakan juga. Gitu. Ya, Pak. Jadi saya tuh pasang 500.000 itu nggak habis-habis loh. Saya bilang sama adminnya, saya top up ya. Oh jangan Pak, masih ada 200.000. Belum habis juga. Udah 2 minggu 500.000 nggak bisa habis. Jadi ternyata ada ininya, ada efeknya ke ke call to action-nya ada efeknya, karena dari Viralmo saya kasih link untuk masuk ke landing page saya. Di landing page saya itu cerita tuh tentang Gomat itu, 1 bahan bakunya ini, 2 ukurannya ini, terus terakhir baru sistemnya paket gitu ya. Ya. Nah, kalau Anda pembeli pertama, maka Anda mendapatkan bonus apa gitu ya, misalnya bonus setengah paket gitu barangkali gitu. Nah, kalau Anda membawa customer atau Anda memviralkan, Anda nanti kita kasih diskon sekian. Jadi itu akan muter tuh. Jadi sekarang ini marketing adalah berbasis recommendation. Yang paling bagusnya adalah recommendation by pelanggan. Baik, Pak. Sudah jadi pelanggan, dia diminta untuk memviralkan. Wah, top itu. Karena dia Gulung menjadi ya, Pak, ya? brand ambassador. Iya. Jadi gulung ya, Pak, ya? Ini gulung jadi. Jadi ini cara-cara simple ya. Ya Ya, kita Pak. kan COVID ya COVID, tapi kan kita tetap harus smart kan. Setuju, Pak Jangan Wi. kalah sama COVID. Oke, ada pertanyaan lagi. Pemasarannya secara online lewat media apa aja, Mas? Oh ya, kita punya akun Instagram, Pak. Namanya Gomatku. Terus kemudian ada akun Facebooknya juga, namanya juga sama Gomatku, cuma lebih condong ke Instagram. Kemudian untuk media lainnya kita juga punya website, Pak. Kebetulan kan Google itu kan ada fasilitas website gratis, Pak. Jadi kita daftarin, Pak. Sementara ini profilnya Gomat tuh ada di halaman tersebut. Bisa dicek langsung di akun Instagramnya kita. Jadi sebagai landing page-nya, Pak.
Di ini ya, di Gomat Gorengan Nikmat, mana nggak ada? Ada nggak Pak? Iya, ada tuh Pak. Gomat Gorengan Nikmat ya. Jadi ini Iya. gratis dari Google Pak. Jadi kita coba manfaatkan aja Pak yang ada. Hmm. Ini saya lihat untuk landing page-nya nggak bisa nggak di link ya di sini ya. Di bio-nya nggak di link. Ada Pak di bawahnya Pak. Di akun Instagramnya. Ada linknya. Iya. Yang mana linknya? Yang di profile ya Pak ya. Profile nggak ada linknya tuh. Oh nggak ada linknya. Order via WA itu aja. Nah, ini sebaiknya harus ada linknya nih. Supaya bisa masuk ke landing page ya. Ya, ya. Ya. Baik Pak Bi. Terus ya masih konten-kontennya masih terlalu pendek belum. Jadi sebaiknya konten itu konten-konten cerita yang dimasukkan. Iya Pak Bi, siap. Ya. Gorengannya ada berapa macam sih? Saat ini, sebentar, baru 6 Pak. Jadi ada comro, tempe mendoan, risoles, onde-onde, batagor, basreng. Coming soon-nya sih nanti akan ada onde-onde dengan 6 varian rasa Pak. Ya. Oke. Kalau kita cerita onde-onde aja, ada 20 sampai 30 ide yang kita bisa pakai untuk bercerita tentang onde-onde. Ya, contohnya onde-onde itu orang Jepang itu sampai kagum sama onde-onde. Karena begitu rajinnya orang itu masangin biji wijen satu persatu. Karena kalau di Jepang itu kan beras aja diukir kan, jadi ini naruhnya satu persatu gitu. Jadi itu sudah jadi bahan cerita. Ya. Belum bahannya, belum segala macam. Jadi itu satu. Yang kedua, kemungkinan juga buka kemungkinan untuk customize. Customize. Jadi PO sehari sebelumnya. Saya mau gorengan jengkol. Jadi memang kita punya menu 6 ya atau 10 gitu ya. Tapi di luar ini kita terima pesanan juga gitu. Itu kan cuma tinggal nelpon tukang sayur, datang deh itu terong. Saya ini kan sukanya gorengan terong. Terong itu suka gitu. Iya. Oh iya, terong, juga ya Pak Bia. Terong dibikin mendoan gitu. Itu buka puasa, enak gitu. Sebelah tangan kiri pegang kurma, tangan kanan pegang mendoan terong. Jadi gini, karena ini termasuk di dalam disiplin ilmu marketing 4.0, di mana konsumen kita libatkan di dalam tahap yang paling awal dari membuat sebuah produk, yaitu ideation. Jadi pada waktu ide pertama kali dikeluarkan, konsumen udah kita libatin, gitu. Sehingga memungkinkan dia untuk membantu kita membuat produk. Yang kedua, dia bisa melakukan customization, personalization bahkan. Nah, ini artinya Anda harus juga buka custom gorengan. Jadi hal semacam ini akan menambahkan value. Wah gila ya, Gomat ini memang beda sama tukang gorengan pinggir jalan. Tukang gorengan pinggir jalan, gue minta terong, gue diusir kan gitu. Nah ini karena tadi saya terinspirasi, kamu bilang, kami ini fleksibel Pak, jam 1 malam pun kita layani. Nah ini artinya kan fleksibilitas itu nggak cuma hanya karena waktu, tapi juga karena jenis produknya.
Yang penting kasih waktu 1 hari lah buat pesen bahannya kan gitu. Jadi nggak ada nanti waste manajemennya kan tidak kacau. Ya, ya. Baik Pak Bi. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Pak B, usaha saya lembaga pelatihan atau kursus bagaimana untuk branding di sosmed Pak, dan efektif pakai apa? Terima kasih Pak B. Wah, sayangi ini kita lagi nggak ngebahas tentang brand, topiknya lagi ngomongin soal gorengan. Gorengan nikmat. Gomat. Oke. Apalagi yang kita mau obrolin nih? Oke, saya lihat lagi ya. Wah, pertanyaan sudah habis. Pertanyaan sudah habis. Oke. Oke, dari kamu ada hal-hal yang unik yang mau disampaikan kepada teman-teman? Terkait COVID boleh, terkait gorengan boleh, terkait minyak boleh, terkait stok pangan nggak ada minyak, nggak ada silakan. Oh ya, jadi terkait COVID memang saya sih lihat gini Pak, apa namanya? Karena kita kan nggak tahu Pak kalau COVID ini akan selesai sampai kapan. Ya, jadi bahkan PSBB sekarang udah diperpanjang ya Pak sampai Juni di minggu pertama. Jadi apa namanya, untuk mungkin teman-teman yang baru mau mulai usaha atau yang apa namanya, ingin punya penghasilan, ya jangan takut untuk mulai dari rumah, karena kalau saya lihat sih action dulu sih Pak, sambil berjalan dievaluasi terus gitu. Karena jangan sampai kita stuck di tempat, jadinya kita juga pusing sendiri gitu kan. Ini yang buat saya sama istri juga akhirnya tetap apa namanya, ada kegiatannya setiap hari. Ya, betul. Ya, kalau kerja dari rumah ya jawabannya cuma satu, internet, ya kan? Iya, benar Pak Bi. Karena ya kebetulan kamu memang bidang kamu di apa namanya, di bidang apa itu? Digital marketing ya Pak? Apa saya jadi lupa istilahnya. Apa yang kamu lakukan kemarin di perusahaan kamu yang lama? Ini Pak, di digital marketingnya Pak. Digital marketing. Saya kehilangan. Ya. Puasa jam segini, wah susah nginget. Apalagi udah tua. Ini apa, baut-bautnya udah kendor. Nah, kalau kita bicara bisnis dari rumah, itu mau nggak mau pakai internet. Nah, internet ini dibagi 3 nih. Yang pertama, kita mau funnel pakai apa? Kita mau mengundang orang itu masuk ke dalam website kita tuh pakai apa? Sosmed boleh, linknya ke landing page kita atau ke website kita. Kemudian pakai viralmu boleh, linknya masuk ke website atau ke ini. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama itu funneling, yang kedua itu marketing, yang ketiga itu call to action atau transaksi. Nah, transaksi ini paling bagus pakai WA. Iya, Pak. Karena orang kenal WA sebelum kenal yang lain. Ya. Salam dari Bu Dwita. Ya. Salam kembali, Pak. Lagi goreng terong katanya. Pesanan saya. Jadi funnelnya ditentukan, kemudian edukasinya ditentukan, terakhir transaksinya ditentukan. Transaksi, call to action atau closing itu udahlah kita bikin lewat WA aja, karena orang itu suka dengan WA. Karena WA itu bisa ngobrol, hanya jawab. Yeah. Di Indonesia ini, walaupun orang sudah dikasih brosur, dikasih booklet,
dikasih manual book gitu, walaupun sudah jelas, tetap lebih puas kalau nanya. Ya, setuju Pak. Telepon nanya. Gitu. Nah, berarti closing harus dilakukan tektok. Ya. Ya. Jadi man-to-man talk itu closingnya. Sementara funnelnya itu bisa lewat sosial media. Kamu udah bilang Instagram lebih cepat, ya pakai Instagram. Ya. Nah, kamu bikin cerita yang bikin penasaran orang supaya masuk ke dalam website kita atau landing page kita. Di situ kita edukasi orang bahwa kita minyaknya bukan asal-asalan, dipakai 3 kali buang. Ya. Terus singkongnya kita pesan dari mana. Ya. Jadi edukasi masuk ke situ, baru kemudian kalau Anda tertarik, silakan klik di sini, masuk ke WA kamu. Nah, dengan demikian itu jalurnya enak. Ada bagian edukasinya, ada bagian undangannya, ada bagian closingnya. Orang nggak berasa itu. Apalagi kalau di landing page-nya kamu kasih video dikit lah, demo-demo dikit, atau tips memasak gorengan, nah, gitu. Tips towing dari freezer ke wajan, itu di towing dulu. Cara towingnya gimana? Kasih tips seperti itu, orang akan tertarik. Oke, ini Guse Store. Wah, ini kalau nggak salah Guse tadi ikut kelas online saya. Bagaimana cara meyakinkan pembeli bahwa gorengan yang dijual itu steril? Karena jujur selama COVID-19 kami sangat mengurangi untuk jajan dan bahkan tidak jajan karena kekhawatiran. Ini pertanyaan tipe yang parno. Meyakinkan pembelinya ya Pak ya? Gini, saya pesan dulu. Takut itu boleh, karena takut itu hak setiap orang. Yang nggak boleh itu ketakutan. Kalau ketakutan itu nggak boleh. Ya, ini setuju sih Pak sama yang barusan nanya. Jadi kebetulan ada teman kita yang dia nggak mau beli gorengan kalau di pinggir jalan, tapi beli di GoMart boleh Pak, mau Pak. Jadi ini kebetulan dia kerja di hotel gitu. Akhirnya dari situ mungkin kita lihat bahwa mungkin dia punya standar kalau goreng-gorengan itu harus alatnya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa. Akhirnya barulah dia percaya gitu Pak. Jadi memang cara meyakinkannya adalah memang ya kita mungkin harus kasih fakta-fakta sih Pak sebenarnya bahwa kita itu memang goreng sesuai standar yang memang misalkan sesuai, kita kebetulan pakai SOP restoran Pak, walaupun kita masih gorengan nih ya. Jadi sebelum masuk dapur, ya kita harus bersihin tangan, pakai tutup mulut, pakai sarung tangan plastik yang diganti berkala, termasuk tutup kepala Pak. Walaupun itu cuma di rumah ya Pak ya, di dapur. Jadi akhirnya dengan itu kita juga percaya diri Pak, nih jual produknya ini Pak. Jadi kita memang akhirnya harus ada keyakinan juga bahwa pasti kejual. Kita pun juga bikinnya juga dengan hati ya Pak ya. Kita juga bikinnya juga dengan semaksimal mungkin dengan bersih gitu. Jadi memang harus ada kepercayaan diri juga gitu. Ya mengenai masalah tadi yang nanya bahwa gorengan itu dijual steril ya mungkin apa ya Pak ya? Waktu yang akan bukti ini Pak ya. Kalau udah digoreng, itu virus apapun mati di 124 derajat. Ya kan? Digoreng kan, cuman kalau keluar dari gorengan nggak pakai sarung tangan plastik ya, itu bisa kena droplet gitu ya. Tapi makanya saya bilang tadi, harus ada tulisan itu. Bahwa GoMart dipersiapkan dengan standar protokol dari WHO. Nah, itu harus dijelaskan supaya si konsumen itu merasa aman. Karena aman itu sekarang menjadi basic need. Iya, Pak. Ya. Di Instagram kamu tulis, kasih bikin poster gitu, ya, tutup mulut, kemudian pakai sarung tangan, cuci tangan, pakai tutup kepala, gitu. Itu dijadikan poster gitu, kemudian dikasih secara berkala kita naikin terus. Gitu.
Ya, baik Pak. Ya. Oke, mungkin menjawab ya. Nggak terasa sekarang udah 16.59. Waktu tinggal 2 menit nih. Ya, 59 ya. Waduh, kita nggak Iya Pak, terasa. benar. Silakan, 1 menit Anda bikin closing, nanti 1 menit saya pamitan. Oh, ya, apa namanya? Kita ngarepin semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, Pak. Dan apa namanya? Hari ini sekarang kita lihatnya harus survive dulu sih, Pak. Mengenai margin itu mungkin bisa disiasatin ya. Jadi survive is the only thing that yang kita lagi jalanin, Pak, nih sekarang. Ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa apa namanya? Keep ikutin Pak Bin nih live IG karena ini bantu banget karena saya hampir tiap saat kalau saya sempatkan harus nonton karena setiap kali lihat live-nya Pak Bi pasti dapat sesuatu, nggak akan ada yang sama terus gitu. Amin, amin. Saya terima kasih banyak Pak Bi atas masukannya. Ya, Semoga siap. masih bisa konsultasi lagi. Sehat terus Pak Bi dan Ibu Dwita. Ya, saya tunggu. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diwakafkan dan juga ilmunya, ilmu gorengan. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut mendengarkan. Semoga menjadi ladang pahala untuk kita semuanya. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.